Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang berbahagia ini, di awal pekan ini kita kembali bertemu untuk sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh melanjutkan hari-hari kami sepanjang satu minggu ini di awal pekan ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, di awal pekan saat ini, di hari Senin. Hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita di Minggu Advent yang ketiga ini, tanggal 12 Desember 2022. Firman Tuhan tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Unsur penting di dalam dunia hiburan adalah selebritas. Tahukah kita, saudaraku, keberadaan selebritas ini bisa turut menggerakkan perekonomian. Contohnya, ketika seorang selebritas hendak melakukan suatu konser di dalam suatu daerah, terlebih dahulu mereka pasti akan mengadakan penjualan tiket konser. Juga contoh yang lain adalah penjualan produk-produk yang diiklankan oleh seorang selebritas. Dan seorang selebritas pasti akan memunculkan sebuah entitas baru dengan dikatakan istilah fans atau penggemar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, melalui ketenaran, kehebatan ataupun kebaikan seorang selebritas itu pasti akan dapat mempengaruhi pola kehidupan para fansnya atau para penggemarnya. Karena para penggemarnya itu pasti akan mengikuti bagaimana cara mereka berperilaku. Bukan itu saja, pasti akan menggemar dan mengikuti bagaimana cara yang mereka idolakan itu berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Dan itulah realitas yang selalu terjadi antara selebritas dengan para penggemarnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam teks renungan kita di pagi hari ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Tentu kita mengingat setibanya Yesus di rumah ibadat itu, dia memberikan pengajaran sebagai orang yang berkuasa.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lainnya. Ketika itu seorang yang dirasuki oleh roh jahat, lalu Yesus menghardik roh jahat itu untuk keluar dari tubuh orang itu, dan buktinya roh jahat itu keluar. Maka dari itu orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub. Mereka terpesona akan kuasa Yesus. Karena ketakjuban mereka akan kuasa yang dilakukan oleh Yesus, maka berita akan Yesus pun menjadi begitu cepat tersebar ke seluruh Galilea. Kan tetapi jemaat Tuhan, dalam teks ini tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang menjadi percaya atau ada yang menjadi pengikut Yesus. Mereka hanya sekedar takjub saja. Mereka hanya sekedar atau sebatas terpesona, kagum saja akan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah pengenalan kita terhadap Yesus hanya sekedar atau sebatas keterpesonaan atau ketakjuban saja? Ataukah hanya kita sekedar kagum saja, tetapi kita tidak memberikan diri kita untuk meneladani Yesus? Ingatkah kita seorang tokoh, Mahatma Gandhi, pernah mengatakan, saya kagum terhadap Yesus, tetapi tidak dengan kekristenan atau dengan orang-orangnya. Karena orang-orangnya atau kekristenan itu jauh sekali perilakunya dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, melalui renungan pagi ini kita diajak semuanya, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online ini, dimanapun kita berada, melalui renungan ini kita diajak pribadi lepas pribadi supaya beriman kepada Yesus, supaya kita tidak sebatas takjub saja atau terkagum-kagum saja akan kuasa Yesus, tetapi marilah kita sungguh-sungguh menerima Yesus, meneladani Yesus, percaya kepadanya, dan tidak berhenti untuk belajar akan Dia. Yesus adalah teladan, patron yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sebagai pengikut Kristus juga layaknya sebagai Yesus yang sudah memberikan teladan yang terbaik. Bukan hanya sekedar takjub atau bukan hanya sekedar terkagum-kagum layaknya saat itu ketika Yesus melihat orang-orang hanya sekedar takjub akan kuasa dan pengajaran Yesus. Tetapi melebihi dari itu, kita beriman meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di Minggu Advent yang ketiga ini, di mana sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Advent yang keempat. Saat ini kita semua diajak supaya tetap bersuka cita dalam kehidupan kita menanti kedatangan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami terima di pagi hari ini, di awal minggu ini, menyejukkan hati kami, iman kami akan kuasa firman-Mu, akan kuasa pengajaran-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya, kami bukan hanya sekedar takjub, terkagum-kagum, bahkan terheran akan kuasa dan pengajaran-Mu, tapi kami memberi diri kami untuk meneladani semua teladan yang telah Engkau berikan. Mampukan kami seluruhnya jemaat-Mu yang tetap setia untuk mengikut Tuhan, yang selalu bersuka cita menantikan
kedatangan Tuhan. Maka dari itu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka akan memulai aktivitas mereka di perkantoran, dimanapun mereka Tuhan percayakan untuk bekerja. Tolong Tuhan yang menyertai dan memelihara mereka. Juga kami semuanya, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.